Pada Ibu yang bertanya, insya Allah tadi sudah jelas penjelasan Ustadz. Ini sebelum ke pertanyaan langsung berikutnya, Ana bacakan chat dulu ya Ustadz. Karena Tafadhal, ini na'am. di chat juga udah dari awal keluar pertanyaan. Ada pertanyaan pertama Ustadz. Bismillah, Afwan izin bertanya Ustadz terkait hijrah karena agama. Saya ringkas pertanyaannya Ustadz. Jadi beliau bertanya, memang kita dianjurkan hijrah ke tempat yang kita lebih leluasa dalam beribadah. Tidak ada ketakutan di tempat seperti itu, kita dianjurkan datang ke sana. Nah, beliau terketuk melihat kondisi negara-negara, mungkin negara-negara kafir, yang mungkin informasi mengenai agamanya itu sulit dan tidak masuk kepada masyarakatnya, begitu Ustadz. Dan mungkin orang-orang di sana juga sulit untuk hijrah ke negeri lain. Nah, ini beliau bertanya bagaimana hisab mereka di yaumil akhir kelak nanti. Demikian pertanyaan Ustadz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Nah, mahibati fillah. Hijrah ini syariat yang terus berlangsung sampai hari kiamat. Di mana orang-orang itu tidak mampu menegakkan agamanya di negeri itu, maka dia pindah. Tapi kalau umpamanya di sana dia dapat menegakkan agamanya, dan juga dia dapat berdakwah di tempat itu, lalu ada keamanan buat diri mereka dari pengaruh negatif yang ada di sana, silahkan. Karena kondisinya nggak seperti dulu sekarang. Orang itu kalau mau pindah umpamanya dari satu negeri, kita lihatlah saudara-saudara kita yang di Rohingya. Mereka nggak tahan hidup di sana, mau pindah mereka sudah. Kita mau hijrah sudah. Tapi mau pindah kemana mereka? Ke Indonesia pernah, tapi nggak semuanya ditampung. Mungkin hanya mereka disebut apa? Orang kalau pindah, pengungsi. Pengungsi aja. Hijrah itu bukan mengungsi. Tapi dia memang punya proyek, aku mau tinggal di sini. Hanya disebut pengungsi aja. Sehingga memang nggak seperti dahulu orang itu pindah ke negeri sana, negeri sini. Sekarang ya harus ngurus paspor, ini itu macam-macam. Sehingga buat saudara-saudara kita yang tinggal di negeri non-muslim dan berat bagi mereka menegakkan agama, ya mereka harus berjuang di sana. Kalau memang nggak mampu hijrah, kalau mampu hijrah juga. Tapi hijrahnya pun nggak bisa kadang-kala. Ada banyak orang-orang dari Rohingya itu di kota Mekah, kota Madinah. Mungkin tidak pernah diekspos cerita ini. Ana bertemu dengan orang-orang yang mengatakan, saya dari Rohingya, kata dia. Udah 30 tahun ada di Saudi. Jadi sejak dahulu, mereka itu sudah mengalami penindasan. Maka kalau mereka nggak mampu hijrah, apa hendak dikata? Tapi hendaklah orang yang mampu untuk hijrah, ya berangkat meninggalkan tempat itu. Kalau memang di tempat itu dia tidak dapat menegakkan agama. Walhamdulillah, ana bersyukur sekali ketika mendengar cerita Eropa umpamanya. Banyak negeri-negeri yang muslim itu sudah banyak sekali di sana jemaah. Sehingga mereka punya kewajiban yang tinggal di sana mendakwain orang-orang non-muslim itu supaya masuk Islam gitu. Sehingga negeri itu menjadi negeri yang Islam nyata berada di tempat itu insyaallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.